Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita tetap bersyukur kepada Ilahi Rabbi yang telah menganugerahkan berbagai kenikmatan yang tiada taranya. Termasuk pagi ini kita masih tetap semangat, tumbuh kesadaran hati untuk mendalami ayat-ayat Ilahi Rabbi. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-79 hingga 80. Sebagai sinopsisnya, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada seorang nabi pun atau rasul yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk menyembah dirinya atau untuk menyembah selain Allah. Tugas utama para nabi adalah menyeru manusia, begitu juga Rasul menyeru seluruh manusia untuk bertauhid, mengajak mereka untuk menjadi hamba yang Rabbani, lalu mengamalkan kitab suci, bukan mengajak kepada kesyirikan. Rinciannya ayat 79, mustahil bagi seorang nabi itu utusan Allah yang telah diberikan kitab dan hikmah menyuruh manusia menjadikannya sebagai Tuhan. Nabi dan Rasul justru mengajak umatnya menjadi manusia berilmu yang taat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat ke-80 merupakan bantahan atau penolakan terhadap kesyirikan. Para nabi tidak pernah memerintahkan manusia untuk menyembah malaikat atau para nabi itu sendiri. Mereka mengajak manusia agar tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri sepenuhnya, membaktikan diri juga seluruh jiwa raganya hanya kepada Allah saja. Jika lepas dari itu, memuja apapun bentuknya, itu satu kesesatan yang nyata dan termasuk golongan orang-orang yang kafir. Itu penjelasan sepintas. Mari kita buka mushafnya. Mudah-mudahan kita sudah mampu mencerna apa yang terkandung di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basyari ayyutiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah summa yaqul innasi kunu ibadali min dunillahi walakin kunu rabbanin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun wala ya'murukum ayattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban ayya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Adapun terjemahannya, maka li basyari ayyutiyallahul kitab. Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberikan Allah Alkitab, wal hukmah dan hikmah, wan nubuwah juga kenabian, sumayakul kemudian mereka mengatakan linasi kepada manusia, kunu jadilah kalian ibadali menyembahku, min dunillahi
bukan menyembah Allah. Walakin kunu, tetapi ya, tidak berkata, jadilah kamu Robbani, jadilah hamba yang Robbani, bima kuntum ta'limuna, karena kalian sudah mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan karena kalian sudah mempelajarinya. Wala ya'murukum, dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu antattakhidul malaikat, untuk menyembah para malaikat, wa nabiyina, dan para nabi itu sendiri, arbaban, sebagai Tuhan. Aya'murukum, apakah patut dia menyuruh kalian bil kufri, untuk menjadi kafir, ba'da id antum muslimun, setelah kalian menjadi orang yang berserah diri atau Islam. Itulah ikhwan, kandungan sudah jelas apa yang disampaikan Allah sebagai bantahan kepada orang-orang yang betul-betul menjadikan orang lain atau sembahan selain Allah. Padahal para nabi, para rasul mengajak untuk tetap bertauhid, juga ditambah berilmu, agar kedekatannya kepada Allah, yakni bertauhidnya betul-betul murni, bersih, tanpa terkontaminasi kesyirikan. Juga para nabi jelas mengajak mereka ini kepada kebajikan, selain tetap bertauhid, tapi tetap mengajak kepada kebajikan itu sendiri. Makna yang disebut Rasul atau Nabi mengajak siapapun orangnya untuk menjadi hamba yang Rabbani. Makna Rabbani menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, juga Abu Razin, sahabat yang lainnya, juga ulama mutaakhirin, apalagi ulama salaf, mengatakan yakni orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang penyantun. Sedangkan menurut Al-Hasan dan yang lainnya, teman-temannya, menyebutkan bahwa hamba Rabbani itu yaitu orang-orang ahli fikih. Namun menurut Qatadah, Atta, dan Quraisy, Atiyah, Al-Aufi, Ar-Rabi Ibnu Anas, bahwa yang dimaksud dengan Rabbani ialah ahli ibadah dan ahli takwa. Maka dari itu, tentu kalau dirangkum semua, apapun yang disampaikan para sahabat dan para tabi'in juga bermuara pada ketauhidan kepada Allah, juga meningkatkan kualitas tentu kedekatannya dengan cara beribadah diiringi dengan ilmu dan kebijaksanaan. Selain itu tentu harus menguasai fikih, hukum-hukum yang harus dikenali dalam hidupnya. Setiap langkah atau ucapnya pasti orang mengerti. Jika ada hukum-hukum sudah tersemat di dadanya, jelas mungkin ucap gerak langkahnya akan terkontrol, terjaga, terpelihara dari hal-hal yang Allah murkai. Mari kita kenali asbabun nuzul. Ayat ini turun ketika serombongan orang-orang Yahudi dan Nasrani atau sekelompok mereka lagi berkumpul di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Tapi di antara mereka salah satu pendeta yang terbilang ahli kitab mengatakan ajakan Rasul itu dijawab oleh seorang yaitu Abu Quraish, menjelaskan, "Wahai Muhammad, apakah engkau mengajak kami untuk menyembah kamu sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari penyembahan kepada selain."
Ini jelas bantahan yang telak, dan tetap Allah Subhanahu wa taala melindungi apa yang disampaikan tadi. Karena Rasul tidak ada, seakan-akan tidak ada sekat, doanya selalu terkabul. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apapun yang kita miliki sebagai amanat darinya tentu harus dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jiwa raga, semua ucap gerak langkah kita gantungkanlah kepadanya. Karena kita tahu persis sebagaimana orang-orang terdahulu, bagaimana dekatnya kepada Allah, tentu bukan hanya diucap, tapi di amal itu sendiri dengan catatan tentu dikontrol dengan ilmu. Ilmu yang disampaikan tentu hikmah sebagaimana Allah jelaskan ada semua dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara pandang, cara bertaut hati, mengkonekkan diri kepada Allah, amal, kebijakan, santunan, sudah Rasulullah contohkan. Begitu juga tentang hukum-hukum. Rasulullah SAW sudah dijelaskan kepada para sahabatnya saat itu. Hampir semua nasihat saran dari beliau tersimpan di memori para sahabat. Maka tidak diragukan lagi para sahabat tuh dekat kepada Rasulullah SAW memiliki nilai tinggi di hadapan Allah. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, ya, sebaik-baik zaman, ya, sebaik-baik generasi, yaitu korni, generasiku, summa ya'luna, atau summa lan ya'luna, lalu orang-orang setelah, yakni para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Nah, dari sana generasi tentu sampai kini mungkin sekian banyak generasi. Di antaranya tentu ada generasi yang betul-betul membelokkan akidah kita sebagaimana digambarkan tadi. Ternyata di antara mereka, walaupun dia membaca kitab sebelumnya, tapi karena egonya tinggi, hawa nafsunya menguasai, tentu bagaimana agar ayat-ayat Allah yang bersih, murni, mulia, dia rubah demi kebutuhan, kepentingan dirinya sendiri. Kebanyakan ahli kitab mengganti ayat-ayat itu untuk mengeruk posisi juga didapat dengan ayat mereka itu menjual ayat-ayat sedikit. Dalam arti kata, dengan menukarkan ayat-ayatnya demi keuntungan pribadi, demi kekayaan, dan demi posisi, maka mereka tak segan mengikuti hawa nafsu. Hal itu termasuk dia buta terhadap apa yang diserukan Allah itu, karena hati mereka sudah ditutup, mata telinganya juga, mereka tidak akan bisa kembali kepada kebenaran. Hingga dia menjadikan, kalau Yahudi dulu Uzair sebagai anak Allah, kalau Nasrani menjadikan Isa ibnu Maryam sebagai Tuhan. Maka pendeta Al-Qurarji ini menjelaskan kepada Rasul, apakah engkau mengajak kami untuk menyembah? Padahal tidak ada di hati para Rasul, para Nabi untuk melakukan hal itu, termasuk memerintahkan untuk sujud atau bertuhan kepada malaikat. Nah, disinilah jadi pelajaran bagi kita, jika akidah kita rusak, terkontaminasi kesirikan walaupun kecil, Imam Syafi'i menjelaskan syirik asgar, syirik yang paling kecil itu hampir tidak nampak. Laksana semut hitam ada di atas batu yang di kegelapan malam. Jadi kadang-kadang ya itu hampir-hampir. Di mana kita akan melihat bahwa kesyirikan itu terjadi? Secara kasat mata tentu tak sedikit tentu di antara saudara-saudara kita yang masih awam mengikuti orang yang tamak atau kemaruk tentang duniawi, mengajak mereka kepada hal-hal yang membuat Allah murka, yakni berkeliling, ya,
datang ke kuburan yang dikeramatkan atau ke tempat-tempat yang dianggap bisa menjadikan satu solusi dari kesulitan hidupnya, atau juga memuja sesuatu, entah itu di rumah. Dengan kata lain, ada secari kertas, orang bilang itu isim atau hijib, disimpan di pintu, di jendela, di sabuk, di tempat uang. Ini juga bentuk kesyirikan. Sudah jelas-jelas semua yang terjadi itu atas kehendaknya. Tak seorang pun bisa melepas madarat kalau Allah sudah memberikan kehendaknya ke situ. Wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah memberikan satu madarat kepada satu kaum, tak seorang pun bisa menghilangkan illa kecuali Dia. Begitu juga di ayat lain, di dalam surat Ar-Ra'd, wa idza arada biqaumin su'an falamaradallahu. Jika Allah berkehendak memberikan kesulitan, kesusahan kepada satu kaum atau seorang, juga tak bisa menolaknya. Nah inilah, dan kita juga merasa miris. Ada predikat yang tentu disebut kiai haji, pimpinan pesantren, tapi masih melakukan hal-hal yang dimurkai Allah nih. Menjual isim-isim, hijib-hijib untuk penarik rezeki, penolak bala, atau untuk meningkatkan posisi dengan bacaan-bacaan tertentu. Ini juga sudah jelas kesyirikan yang betul-betul harus segera dihindari. Namun walau begitu, karena masih maraknya hal tersebut, hingga kita tahu ada orang yang memang kita acungi jempol keberaniannya memporak-porandakan, menjelaskan kepada halayak bahwa praktek dukun itu kebanyakan yakni hanya untuk membela perut, dan mungkin lebih dari itu ada yang cabul. Prihatinnya juga ya, ini masih nampak di dunia maya begitu gebiar, dan mereka para pengikutnya orang-orang yang tidak mengenal hukum-hukum syar'i tersebut. Mereka bisa terjadi tidak mengenal kebaikan dalam arti kata secara syariat. Mereka jauh dari Al-Quran, jauh dari kumpulan orang-orang saleh. Mereka hanya berkumpul dengan memang satu frekuensi yang sama-sama menghendaki dunia bisa dikeruk, bagaimana bisa berlimpah. Maka dari itu tentu jika ada orang di pasar kemudian berdagang sama dengan barang-barang yang tak jauh berbeda, satu orang bisa terjadi kehendak Allah, nampak pesat perkembangan usahanya, langganannya begitu berjubel dari berbagai kota. Tapi bisa juga terjadi di sisinya atau sebelahnya tidak sebagaimana yang satu ini. Kadang-kadang ada yang belanja, kadang tidak. Nah, orang yang semacam ini biasanya rentan jika kosong jiwanya, tidak mengenal ilmu syariat itu sendiri. Datanglah seseorang, menawarkanlah jasanya atau berbisik sesuatu, kalau usaha itu harus pakai bumbu, maka bergetarlah nggak arti kata di situ, bumbu di situ. Dijelaskan cara-cara persyaratan yang harus ditempuh, menyediakan ini dan itu. Nah, dia akan terjebak. Apalagi ada orang yang menjelaskan, wah si A ini dulu seperti ini. Sekarang pesat luar biasa. Setelah datang ke Mbah Anu, ke kuburan Anu, kan ini dan. Nah itu biasanya. Apalagi yang sekarang sudah gebiar di dunia maya, bagaimana mudahnya melipat gandakan uang, bagaimana menarik uang secara ya serentak dalam arti tidak waktu yang lama dengan hanya ya melakukan sesuatu ritual. Bahkan mereka mengatakan ini ritual halal, ini ritual Islam nih. Ya, tidak ada tumbal, bukan pesugihan, dalih-dalih macam-macam. Yang murni tentu Allah ridho bagi seseorang yang mencari rezekinya atas keringatnya sendiri, bukan dari hasil di luar itu. Semua orang tahu setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda. Alangkah baik dan bijaknya pekerjaan itu dijalani dengan penuh ikhlas, diorientasikan untuk ibadah, untuk bekal hidup mendekat kepada Allah dengan sujud patuh tunduk selamanya,
menjaga ucap gerak langkahnya di dalam pekerjaan itu. Termasuk getar hati yang membelokkan. Ya, ketika kita berbisnis tentu ada kewajiban yang harus ditunaikan. Di dalamnya ada zakat, ada infak untuk orang-orang yang berhak menerima. Begitu juga dalam pekerjaan kita ada memiliki kewajiban. Apa kewajiban kita? Sesuai dengan kita waktu, ya, sebelum masuk pekerjaan itu. Ada gak poin-poin yang sudah digariskan? Jika pelanggaran terjadi, tentu bisa ada teguran. Bagi kita lebih jauhnya, pelanggaran yang berat tentu dipecat. Nah, jika seseorang menyadari bahwa kerja masuk jam 8, pulang jam 4 misalnya, atau jam 5, semua apapun yang dimiliki, ya, energinya, pemikirannya, tentu plus untuk melakukan pekerjaan karena diorientasikan kepada Allah awalnya, murni, tetap semangat, tidak terkontaminasi hal-hal buruk yang ada pada dirinya, ini mendapatkan plus. Masuk tepat waktu, pulang tak jauh berbeda, sudah digariskan. Tapi jika sebaliknya datang terlambat, sering berulang-ulang, selain mendapat teguran dari pimpinan, pasti gaji yang sebulan itu sudah terkontaminasi karena alasan-alasan, bisa kan bohong kita datang terlambat agar selamat, bisa terjadi. Tapi rezeki yang kita dapatkan dalam sebulan itu sudah terkontaminasi bohong, itu tidak akan mendapatkan keberkahan. Itu maksud, yakni korupsi. Nah itu, sebagai muslim tentu berserah diri sepenuhnya kepada apa yang ada di dalam hati, diorientasikan kepada Allah. Jadi tidak mungkin akan berbuat buruk jika saja tahu hukum-hukum, kebijakannya sudah ada di hati, ilmunya sudah siap mengontrol diri. Itu. Mari kita kembali kepada awal. Tak mungkin para nabi dan para rasul menyuruh umatnya untuk berbuat kesyirikan kepada semua, karena para nabi, para rasul sudah dikasih hikmah, yakni ilmu dan kebijaksanaan di dalamnya. Selain sebagai contoh bagi umatnya, tentu dia akan mengajak kita kepada Allah untuk menjadi hamba yang berserah diri sepenuhnya, yakni diiringi ilmu tadi, hamba yang robani. Mari kita kenali ayat-ayat untuk memurnikan kita dalam berbagai hanya kepada Allah. Di dalam surat Al-Bayyinah sering kita baca, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Dalam surat Al-Bayyinah itu, tidaklah kata kami memerintah kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan dalam beragama. Tentu bersih murni, tanpa kesyirikan, tanpa tahayul meropat dan bid'ah. Jika seseorang mempercayai hal-hal yang masuk pelanggaran syar'i, tentu yang disebut akidahnya sudah berantakan. Kita mempercayai bintang, misalkan untuk meramalkan bintang anu bakal anu seperti itu untuk anak muda banyak. Mereka percaya tentang cinta, tentang posisi, tentang uang karena ramalan bintang. Padahal hal itu pun sudah termasuk kesyirikan. Semua manusia tidak akan tahu masa depan. Wa ma tadri nafsun ma tadri. Tidak seorang manusia akan tahu hasil buah hari esok. Ini kita tidak tahu, bahkan jangankan buah, hasil jerih payah esok. Umur saja kita tidak tahu, setelah jam kelima masuk jam keenam, atau jam ketiga masuk jam keempat, kita tidak tahu ajal kita masih ada di situ waktunya atau memang masih jauh. Kita pun tidak akan tahu di mana kita akan mati. Dan mudah-mudahan tentu yang kita berharap semua sebagai muslim, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun dan situasi apapun, kita tetap sujud patuh menjadi hamba tetap yang roban, dekat kepada Allah, ya, memurnikan ketaatan dalam beragama diiringi ilmu
dan tetap menyantun kepada siapapun. Ini ayat yang jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dijelaskan. Nah, di dalam surat Az-Zumar ayat 11, Allah sudah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qul," katakanlah oleh kamu Muhammad, "Inni umirtu an na'budallaha mukhlishana lahuddin." Katakanlah oleh kamu Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam beragama. Itu Rasul sudah menyatakan seperti itu di dalam surat Az-Zumar. Sebagai bukti dan contoh, Rasul saja tidak berani mengatakan di luar apa yang telah dijawab di dalamnya. Seperti yang dikatakan tadi, jawaban kepada orang-orang ahli kitab. Karena Rasul sudah betul-betul murni, contoh terbaik dalam berakidah, beribadah, bermuamalah, juga berakhlak. Tak berani mengatakan hal-hal yang di luar syariat itu sendiri. Di ayat lain juga Rasulullah SAW hadis yang betul-betul diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an menjadikan bu'istu bil hanifiyati samha. Aku diutus dengan membawa agama yang hanif, yang lurus dan penuh toleransi. Hanif lurus di sini sebagaimana millah Ibrahim, yakni agama yang dipeluk Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap mentauhidkan Allah. Maka di sini aku diperintahkan, aku dibangkitkan, diutus dengan membawa agama yang lurus, yakni agama yang bersih tanpa kesyirikan. Ini bukti dari Rasulullah SAW untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya yang beriman bahwa tidak ada seorang nabi termasuk dirinya memerintahkan kepada manusia untuk menjauhi Allah dengan cara menyembah selainnya. Bahkan sebaliknya, Rasul mensematkan pada hambanya agar tetap di dadanya keimanannya purna, tetap bertauhid, mentauhidkan Allah. Allah lah Maha Esa, Allah lah Maha Segala. Jangan sekali-kali terkontaminasi. Karena agama kita ini betul-betul penuh toleransi. Maksudnya, jika siapapun yang memberi pengaruh atau ide-ide untuk mengajak kepada kesyirikan, katakanlah, aku tetap bertawakal hanya kepada Allah lah pelindung kami. Allah lah yang bisa menyelamatkan kami, tidak untuk hal-hal yang lain. Nah, ini kemurnian itu harus tetap terjaga, dan itulah yang harus disematkan, ditanamkan pada anak-anak kita sejak dini. Terlebih lagi mereka di masa-masa perkembangan tubuhnya. Disitulah akan tumbuh juga keyakinan. Kalau sudah tersemat di dadanya, perkenalkanlah Allah itu siapa. Allah jelaskan kepada mereka yang menguasai segalanya, berkuasa atas sesuatu. Dan jelaskan kepada mereka, anak-anak kita tentu, yang sejak dini, tanamkan yang menciptakan langit dan bumi termasuk dirimu. Katakan, pertolongan juga datang darinya. Segala apapun yang dimiliki kita ini atas anugerahnya, karunia-Nya. Jika engkau bisa bicara, bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi atas pertolongan Allah. Walaupun ibu bapak sebagai perantara ada di dalam. Tapi tetap yakinkan kepada anak, semua apapun yang mama papa berikan kepadamu itu atas anugerahnya, pertolongannya, dan karunia. Ini yang harus tetap ada pada anak-anak. Jangan sampai terjadi tidak mengenal siapa Rabbnya, apa yang harus dilakukannya di dunia, dan bagaimana membawa dirinya ketika ada di dalam rumah dan setelah keluar rumah itu sendiri. Ada kewajiban-kewajiban yang ditunaikan, yang seharusnya dilakukan sebagaimana syariat. Anak-anak dididik tentu mulai tadi mengenal Rabbnya,
lalu melakukan kewajiban yang harus ditunaikan sebagaimana kita lakukan setiap hari. Camkan juga kepada mereka, tanamkan juga bagaimana komunikasi, bersosialisasi, berbuat baik, bukan kepada kita saja sebagai orang tuanya, tapi bagaimana menyayangi saudaranya sendiri yang ada di lingkaran keluarganya, termasuk keluar, ada tetangganya, bagaimana sifat penyantun itu. Begitu juga di sekolah ada gurunya, hormatnya seperti apa kepada guru, tanamkan. Begitu juga kepada teman-teman. Jangan sekali-kali mereka dibiarkan los begitu rupa. Mulai pergi, kita doakan. Dia harus tanamkan, harus minta doa kepada orang tua. Sampaikan, lalu berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Jangan sampai pergi tanpa pamit. Itu kemudian di jalan pun harus diingatkan. Jangan sekali-kali lengah. Jika berkendaraan, tetap kita dekatkan kepada Allah. Mohon keselamatannya hingga sampai tujuan. Juga untuk mendapatkan ilmu yang disebut tadi, ya, jadi hamba yang rabani. Berkahan itulah yang harus kita tanamkan agar bisa diraih. Suatu saat dia menjadikan investasi yang besar bagi kita di kemudian hari. Nah, inilah wasiat nasihat Rasulullah SAW, ya, yang disampaikan tadi betul-betul. Firman Allah ini menjelaskan kepada Rasul, tidak ada seorang pun Nabi Rasul mengajak kepada kesesatan. Ya, tapi manusianya itu sendiri memilih hawa nafsunya untuk menjadi sesat atau kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu bukan saja mengajak kepada kebajikan, tapi bagaimana mengorientasikan aktivitasnya sehari-hari hanya disampaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak untuk yang lain. Bahkan Rasulullah SAW mengedepankan kepentingan Allah daripada kepentingan dirinya. Cintanya ditumpahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya, memiliki keluarga, tapi semua cintanya, kasih sayangnya hanya diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya. Rasul juga memerintahkan kepada kita. Secantik-cantiknya anak kita, seganteng-gantengnya anak kita, secantik-cantiknya istri kita, atau siapapun yang menjadikan kesayangan kita, cinta dan sayang kita harus lebih tinggi jika ditumpahkan kepada Allah. Apa buktinya? Yakni tadi, seruan apapun harus ditunaikan. Itu bukti cinta, ketundukan, kepatuhan kepada Allah purna. Jika kita benar-benar mencintai Allah, Allah sudah mengingatkan di dalam surat Ali Imran, ya, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasul. Fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Wa yaghfir dan mengampuni dosa. Itu mengikuti Rasul sudah dapat nilai. Berarti kita cinta kita, ya, di atas cinta anak istri kita dan kekayaan yang kita miliki atau kendaraan atau rumah yang mewah. Sejatinya seperti itu. Nah, itu mengajak kepada hamba menjadi rabbani, dekat kepada Allah, ya, dengan ilmu. Tentu sujud hanya kepadanya. Tapi jika tanpa ilmu, ya kebanyakan seperti itu akan terbius dengan ocehan orang-orang yang akan merusak akidah kita demi kehidupan sesaat. A'udzubillah min dzalik. Ikhwan akhwat rahimakumullah, tentu semua ini jadi pelajaran. Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk tetap memurnikan ketaatan dalam beragama. Rasulullah SAW juga menjelaskan, aku diutus membawa agama yang lurus, bukan yang bengkok, yakni penyembahan kepada selain. Di dalamnya terkandung ada nilai-nilai toleransi bagi agama yang lain. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid. Kenapa di sini? Lakum dinukum waliyadin. Ini toleransi yang paling tinggi. Bukan toleransi kebablasan seperti saat ini. Hingga orang-orang terjerumus kepada provokasi orang-orang yang mengatakan kita harus toleransi kepada seseorang atau saudara kita sebangsa. Tapi mereka masuk wilayah agamanya, ya tentu tidak. Toleransi tentu di bidang duniawi
Seperti apa? Jika rumah seseorang di luar kalangan kita kebakaran, bantulah. Jika seseorang kecelakaan di jalan, siapapun orangnya, bantu, tolong kalau mampu. Itu tidak juga kita bertanya, ini yang kecelakaan kafir atau Islam. Tidak kan? Ini orang yang betul-betul memahami, jiwa sosialnya tinggi, solidaritasnya juga terhadap sesama ada, tentu akan terusik hatinya jika mendapatkan sesuatu kesulitan. Kesulitan itu pasti sudah dirasakan oleh siapapun. Nah, maka kita wajib. Ada ayat yang menjelaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian bertolong menolong dalam kebaikan dan janganlah kalian dan bertolong dalam takwa. Dan jangan sekali-kali kalian saling menolong dalam bermusuhan atau pelanggaran. Ini ayat sudah menjelaskan kepada kita. Jadi kita menolong itu harus betul-betul murni dalam kebaikan. Kebaikan dunia, apalagi kebaikan akhirat yang berorientasinya tentang ibadah tadi. Juga kita dilarang ya, saling mendukung, saling menolong, saling membantu dalam pelanggaran dan permusuhan. Dosa ada di dalamnya. Ini sudah jelas. Tapi kebalikannya orang mungkin di zaman ini ya, sebagaimana kita ketahui di dunia maya, tak sedikit orang-orang yang berilmu, katakanlah lebih dari kita, tapi kenapa hatinya belok? Kezaliman didukung, kejahatan berjamaah juga dibela. Bahkan dianggap dibiaskan ayat-ayat yang sudah jelas diharamkan. Mereka rubah. Demi apa? Posisi dan apa yang ingin dia keruk dalam hidupnya. Auzubillah min dzalik. Hal demikianlah itu yang harus kita jauhkan dari diri kita, dari anak-anak kita. Bagaimanapun, satu dosa besar jika kita belok hati, ya, tidak mempernakan aktivitas kita, tidak diorientasikan kepada Allah, tentu ruginya sangat besar. Bukan saja kenikmatan dunia ini terkontaminasi, walaupun secara lahir dia berlimpah harta, tapi hatinya pasti kering kerontang. Laksana kerakap tubuh di batu, bisa gamang, bisa juga cemas, takut, khawatir akan merepung. Sebagaimana ayat Allah dijelaskan, waman a'rada an dzikri rahman. Apabila mereka berpaling dari peringatan Allah yang Maha Rahman, nuqayyid lahu fahuwa lahu qarin, maka aku akan jadikan setan sebagai sahabat. Nah, kalau kita berpaling dari Al-Quran, tentu setan akan mendekati kita, jadi sahabatnya. Setan itu mengajak kemana? Bisu, ya Bapak, mengajak kepada keburukan dan kejahatan. Ya tadi, jika di takdiran kita dalam berbisnis, pasti ada orang yang bisik-bisik. Kalau ingin bisnis kita berkembang, harus anu. Untuk mengajak di luar syariat itu akan menjerumuskan kepada diri. Setan mengajak. Bisa manusia bentuk, bisa setan itu sendiri. Ada ketakutan yang luar biasa jika tidak mengikuti apa yang diucapkan hawa nafsu, kekhawatiran. Maka dengan kekhawatiran itu dia akan segera memunculkan hal-hal yang memang di luar dugaan, seperti mempersiapkan diri dengan sesajen karena ada takut, karena kata orang kita ingin selamat harus masang anu di rumah, termasuk menaburkan anu dan anu dari mbah buyut. Ini bisa masuk ke wilayahnya. Nah itu, jadi setiap seorang udah berpaling dari Al-Quran, jelas akan mengalami hal itu. Setan jadi sahabatnya, jadi teman yang menjerumuskan ke jurang dosa dan celaka. Tidak sadar. Juga di ayat lain di dalam surat Toha jelaskan, man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dzanka wa nahsuruhu yaumal qiyamah. Barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, dia akan menemui kehidupan yang sempit, dan dia akan disatukan di kemudian hari dengan orang-orang buta. Sempit di dunia bisa dimaknai dengan dua kata. Sempit yang pertama, betul-betul mengalami kehidupan yang sulit. Ekonomi, pendidikan, juga kehidupan sehari-hari seakan-akan, katakanlah, tidak bisa menikmati apa yang dikasihkan Allah, dibagi Allah. Dia selalu, orang sudah bilang aral subaha, dia selalu mengeluh, ya,
melihat orang-orang yang ada di sekitarnya begitu hidup mewah dengan kendaraannya, rumahnya indah, hartanya wah, fasilitas segala ada. Dia akan terus digerogoti, keluh kesah, sempit. Ada juga yang sempit dalam arti kata yang sangat luas, yakni kekayaan melimpah segalanya ada fasilitas, tapi hatinya digerogoti ketakutan yang dalam. Ketika kita keluar, ditakdirkan sebagai direktur, suami yang kaya raya, pasti kecemasannya tak akan lepas. Takut bisa terjadi bagaimana usaha ini tidak akan runtuh. Maka dia berusaha maksimal dengan berbagai daya yang secara ilmiah dia tempuh, tapi yang secara kasat mata dia pun dilakukan. Ini sudah hancur. Kenapa? Ada ketakutan yang dalam, takut bisnisnya runtuh. Begitu juga tentu ketakutan yang lain. Jika dia pergi memiliki istri yang cantik, bisa terjadi kekhawatirannya istri yang sudah bisa nyetir sendiri kemana-kemari. Dia memang kehidupannya luar biasa. Kan orang kaya dengan pakaiannya yang mewah, tambah cantik. Ya, dia karena memang setiap hari ke salon, katakanlah mendandani diri. Bisa terjadi suami. Begitu juga kebalikannya istrinya. Ketika suaminya pergi beberapa hari, tentu berpikir melayang ke mana-mana. Bisa terjadi dia mengambil ini dan itu. Nginep di hotel, pasti disediakan ini dan itu. Bisa terjadi. Begitu juga anak-anak. Lepas dari semua itu, pasti dia sudah tidak berpikir lagi tentang kehidupan orang tua. Dia mengikuti hawa nafsunya. Maka dia ditakdirkan sebagai remaja, pasti dekat dengan lawan jenisnya seenak. Itu tentu disinilah yang disebut tadi kesempitan hidup. Belum di akhirat kelak. Para ulama menjelaskan tafsir ayat itu bisa juga sempit di alam kubur kelak. Bukan sempit lagi di alam kubur, semua akan dihimpit. Jika orang beriman, amilus salih, bertakwa kepada Allah. Siti Aisyah sudah menjelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW ketika saat itu menjelaskan bahwa nanti tanah ini, kubur, akan menggencet, menghimpit orang yang beriman. Entah itu para nabi, para rasul, lalu para sahabat semua. Tapi apa yang terjadi? Ketika seseorang atau orang soleh dihimpit alam kubur itu, laksana seorang ibu membelai anak ketika sakit kepala. Betapa nikmatnya tentu dielus-elus, dibelai-belai oleh orang tua ketika hingga anak itu tertidur. Tapi kebalikannya orang yang durhaka, jauh dari syariat Allah, menghinakan Allah, merendahkan Allah, apalagi menjauhkan diri, berbuat kesyirikan, membuat kemurkaan, digencet alam kubur itu bagaikan dua gunung batu menghimpit sebuah telur. Dia menjerit, tentu akan terdengar ke dunia, kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar. Itu, maka kesempitan di sini tentu bukan saja dalam kehidupan dunia. Jika tidak menjadi hamba yang rebah, dekat kepada Allah, bijak dengan ilmu ada di dalamnya. Kebijakan tentu dari berucap gerak itu. Ada kebijakan yang harus dikedepankan. Bagaimana komunikasi dengan istri, dengan suami, dengan anak. Kebijakan tentang metode tersendiri. Bagaimana apa yang kita sampaikan agar tersimpan di memori. Begitu juga ketika keluar, komunikasi dengan tetangga. Apa yang harus etika, akhlak kita sampaikan, tampakkan bahwa kita ini orang-orang yang dekat kepada Allah. Karena tak lepas dari ucapan orang yang dekat kepada Allah, hamba Rabbani tersebut, dia mempernakan diri kepada Allah dengan kebijakan, dengan ilmu itu, tak mungkin meluncur dari kata-katanya untuk menyakitkan orang, mengarahkan orang kepada keburukan. Tentu tidak. Memberikan jalan solusi pasti yang terbaik manakala ada kesulitan. Lalu mengarahkan, mengajak kepada mereka pada kebaikan, dan memberikan hiburan manakala siapapun sahabat atau saudara kita mengalami kesedihan gara-gara kehilangan sesuatu, kehilangan kekasih, kehilangan suami atau harta, ditipu orang. Ini akan meluncur. Kebijakan itulah, ilmu itulah yang mengarah.
Tak mungkin dia menyampaikan sesuatu tanpa apa yang didapat dari ilmunya itu. Itulah ikhwan akhwat rahimakumullah. Tentu setiap orang memiliki kebijakan yang berbeda. Tapi alangkah bajik dan bijaknya jika kebajikan itu dikedepankan. Itu kebijakan yang paling purna. Kebaikan kebajikan tentu bukan hanya sebatas di dunia. Tapi alangkah bajik dan bijaknya kita sampaikan adalah kebaikan, kebajikan untuk akhirat kelak. Inilah, jangan sekali-kali ibadah kita terkontaminasi tadi, belok hati dari memurnakan diri kepada Allah. Lepas, jangan. Jadikan Allah segalanya, gantungkan diri. Bukankah orang mukmin mengatakan Allah sudah menjelaskan di situ, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah bergantung setiap orang mukmin. Itu yang harus ada di dalam diri agar kita selamat termasuk menjadi hamba yang rabbani. Wallahu alam bimuradi. Subhanallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.